Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Komara Sinta Darmastuti, mahasiswa program studi pendidikan kimia dengan NIM 211-303-1008. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai pembahasan soal-soal radiokimia, seperti bagaimana pemanfaatan radioaktif dalam pengobatan, ataupun bagaimana pengelolaan dari limbah radioaktif. Untuk itu, langsung saja pada video pertama. Pada soal pertama, ini mengenai penerapan radioaktif dalam pengobatan kanker. Jadi, radioterapi ini merupakan pengobatan kanker, salah satunya itu kanker payudara, dengan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker ataupun menyusutkan tumornya. Nah, pada kanker payudara ini terdapat dua jenis radioaktif yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan dari kanker payudara. Yang pertama itu adalah radioterapi eksternal. Jadi, secara definisinya, radioterapi eksternal ini merupakan radioterapi yang dilakukan dengan mengarahkan sinar radiasinya langsung ke arah area yang ditargetkan. Nah, pada konteks kanker payudara, untuk sinarnya ini dapat diarahkan ke area payudara atau area dada ataupun area ketiak. Nah, untuk keuntungan dari radioterapi eksternal ini adalah jadi radioterapi ini dapat dilakukan dengan menjangkau area-area yang lebih luas, bahkan termasuk ke kelenjar getah bening. Dan untuk dosis radiasinya ini juga dapat diatur sesuai dengan lokasi dan juga ukuran tumor yang ditargetkan. Lalu setelah radioterapi eksternal, di sini juga terdapat radioterapi internal yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pengobatan kanker payudara. Nah, radioterapi internal atau bisa disebut dengan bridge therapy, ini merupakan salah satu radioterapi yang dilakukan dengan menempatkan langsung bahan radioaktifnya itu ke dalam tubuh. Nah, penempatan radioaktifnya ini bisa dalam bentuk sheets, balon ataupun tabung yang diletakkan di dekat atau tepat di area tumornya itu sendiri. Nah, pada bridge therapy ini dapat dilakukan atau biasanya pada kanker payudara itu memanfaatkan bentuk APBI atau axillary partial breast irradiation yang itu akan diletakkan pada tumor atau area tumor kanker payudaranya. Lalu, untuk keuntungan dari radioterapi internal ini adalah jadi radioterapi ini dapat dilakukan secara langsung ke area tumornya dengan dosis yang tinggi. Nah, selain itu, pengobatan breast therapy ini atau radioterapi internal ini dapat berlangsung lebih singkat jika dibandingkan dengan radioterapi eksternal. Selanjutnya, di sini terdapat suatu artikel di mana artikel ini mengulas mengenai evaluasi penandaan samarium 153 etilen diamin tetrametilan fosfonat pada tahun 2011 hingga 2012. Nah, berdasarkan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada artikel ini, didapatkan informasi bahwa sediaan radiofarmaka dari samarium 153 etilen diamin tetrametilen fosfonat ini em, yang dibuat pada tahun 2011 hingga 2012 ini sudah memenuhi persyaratan. Nah, berdasarkan persyaratan dari indikator-indikator kejernihan, pH, kemurnian, radiokimia, kemurnian radionuklida, konsentrasi dari radioaktivitas, dan kesediaan bahan ini dapat dikatakan steril dan juga bebas pirogen. Nah, untuk hasilnya ini sendiri dapat dilihat seperti pada tabel yang telah disajikan. Lalu selanjutnya, di sini ada pertanyaan mengenai bagaimana atau apa saja perbedaan dari deteksi partikel metode fotografi dan juga deteksi partikel metode bilik kabut. Nah, secara definisi itu sendiri, deteksi partikel metode dengan metode fotografi ini merupakan metode yang menggunakan atau memanfaatkan plat fotografi untuk bisa menangkap jejak partikel bermuatan yang melewati medan magnet. Nah, untuk definisi dari metode bilik kabut, ini merupakan metode yang memanfaatkan alat pendeteksi lintasan partikel yang bermuatan yang bermuatan dengan memanfaatkan ionisasi partikel dalam uap supersaturasi. Nah, untuk perbedaan lebih lanjutnya dapat kita lihat bersama pada tabel di mana
Berdasarkan aspek prinsip kerjanya, metode fotografi ini memiliki aspek kerja atau prinsip kerja dengan menangkap jejak partikel bermuatan pada plat fotografi atau plat film. Sedangkan pada metode bilik kabut, prinsip kerjanya itu adalah mendeteksi partikel bermuatan dengan uap gas. Nah, setelah berdasarkan aspek prinsip kerja, di sini pun juga ada aspek media utama yang dimanfaatkan dalam metode ini, yang dimana media utama dalam metode fotografi ini adalah plat fotografi itu sendiri atau plat film. Sedangkan pada metode bilik kabut, media utamanya itu adalah uap supersaturasi. Dan contoh penggunaan dari setiap masing-masing metode ini adalah pada metode fotografi, ini bisa dimanfaatkan pada alat bubble chamber, dan sedangkan metode bilik kabut ini dapat dimanfaatkan pada cold chamber. Nah, setelah metode fotografi dan metode bilik kabut, di sini ada pun juga perbedaan metode koleksi ion gas dan metode emisi cahaya. Namun perbedaan ini akan dibahas melalui atau berdasarkan tingkat kepekaannya dalam mendeteksi suatu radiasi. Nah, berdasarkan tingkat kepekaan dari mendeteksi radiasi ini, metode koleksi ion gas ini lebih peka dalam mendeteksi radiasi alfa dan beta. Mengapa? Jadi hal ini disebabkan karena partikel-partikel pada radiasi alfa dan beta itu menghasilkan lebih banyak ionisasi yang lebih banyak pada media gas. Sedangkan pada metode emisi cahaya, ini akan lebih peka ketika dia mendeteksi radiasi gamma ataupun radiasi dengan energi-energi yang rendah. Nah, hal ini sangat menguntungkan pada metode emisi cahaya karena disebabkan oleh alatnya itu scintillator ini mampu untuk bisa mengubah radiasi dengan energi rendah menjadi kilatan cahaya yang dapat diukur. Lalu selanjutnya di sini terdapat pembahasan soal mengenai kelenjar gondok dan pemanfaatan radioisotop sebagai perunut. Jadi secara garis besarnya dapat dilihat bersama bahwa kelenjar gondok ini merupakan organ yang membutuhkan yodium untuk bisa memproduksi hormon tiroid. Oleh karena itu, tiroid itu sendiri memiliki kemampuan untuk bisa menyerap yodium yang berada di dalam darah. Nah, sedangkan radioisotop 131 ini memiliki sifat yang mirip dengan yodium asli atau yodium alami. Oleh karena itu, radioisotop ini dimanfaatkan untuk atau sebagai perunut dalam mendiagnosis dan juga menterapi kelenjar gondok. Nah, bagaimana proses dari pemanfaatan radioisotop 131 ini dimanfaatkan? Jadi, radioisotop 131 ini akan disuntikkan ke dalam pembuluh darah, sehingga 131 ketika masuk ke dalam darah akan diserap oleh kelenjar tiroid. Nah, hal ini disebabkan karena seperti sebelumnya, itu karena sifatnya yang mirip dengan yodium asli atau yodium alami. Nah, ketika tiroid menyerap 131, maka tiroid akan membengkak dan hal ini disebabkan karena eh, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini akan menyerap 131 lebih banyak jika dibandingkan dengan jaringan yang normal. Dan ketika pembengkakan ini terjadi, maka 131 ini akan memancarkan radiasi gamma pada kelenjar gondok yang kemudian nantinya radiasi yang dipancarkan itu dapat diukur dengan alat. Nah, alat ini seperti gamma kamera atau scanner tiroid. Dan yang terakhir, ini mengenai bagaimana sebenarnya proses atau pengelolaan dari limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif atau isolasi radioaktif ini dapat dilakukan dengan cara imobilisasi melalui proses solidifikasi atau pemadatan dengan limbah dengan suatu bahan atau matriks tertentu. Nah, berdasarkan proses pengolahan itu, terdapat beberapa kata yang masih kurang cukup umum di sekitar kita, di mana yang pertama itu adalah imobilisasi. Jadi, imobilisasi ini merupakan suatu proses untuk bisa menstabilkan limbah radioaktif dalam bentuk padatan yang lebih aman. Nah, mengapa proses ini dilakukan? Proses ini dilakukan untuk bisa mencegah penyebaran radionuklida ke lingkungan, sehingga tentunya hal ini dapat mengurangi kontaminasi ke lingkungan. Lalu yang kedua itu ada matriks Sinrock. Jadi matriks Sinrock ini merupakan bahan yang digunakan dalam proses isolasi limbah radioaktif ini. Nah, matriks Sinrock ini merupakan bahan keramik sintesis yang memiliki kemampuan untuk bisa menstabilkan limbah radioaktif. Nah,
Selanjutnya, di sini terdapat pertanyaan bahwa mengapa proses solidifikasi atau pemadatan limbah ini perlu dilakukan. Nah, jadi solidifikasi ini kan merupakan metode pengolahan limbah radioaktif dengan cara mengubah limbah dalam wujud cair ataupun wujud lumpur ataupun wujud bubuk menjadi diubah menjadi padatan yang jauh lebih stabil. Nah, proses ini tentunya sangat perlu dilakukan untuk mencegah pergerakan nuklida keluar dari tempat penyimpanannya. Nah, hasil hasil proses solidifikasi ini berbentuk padatan, yang dimana tentunya padatan ini memiliki keunggulan lebih dibandingkan bentuk cair karena padatan akan berbentuk lebih stabil sehingga hal ini akan mengurangi resiko kebocoran ataupun akan menyebar ke lingkungan. Dan juga bentuk padatan ini akan memungkinkan limbah dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh sebab itu, kita dapat kita simpulkan bahwa solidifikasi atau proses pengolahan limbah radioaktif dalam bentuk pemadatan ini tentunya merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk bisa kita menjadi langkah dalam menjaga keamanan lingkungan dari limbah-limbah radionuklida atau radioaktif. Baik, sekian dari beberapa pembahasan soal yang dapat saya sampaikan pada video ini. Untuk itu mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Untuk itu saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.